Shalom Oma Opa dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di pagi hari ini bersama saya PKLU dengan program membaca firman Tuhan. Saya PKLU Ibu Stevi Lapian Karo dari Gereja Kentakasih Surabaya. Ibu Bapak PKLU dan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini saya dan seluruh PKLU akan membaca firman Tuhan. Marilah Tuhan, dengan pimpinan-Mu kami diurapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan ke-16. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain dan untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Renungan pagi hari ini, tetap bersukacita di tengah tantangan. Perizinan pembangunan gedung gereja masih menjadi pergumulan klasik dalam kehidupan bergereja. Tidak jarang proses pengajuan izin berlangsung sangat lama hingga bertahun-tahun sampai saat ini. Masih ada jemaat yang terus bergumul
untuk memperolehnya. Segala bentuk usaha dan doa telah dilakukan, namun izin itu tak juga didapat. Dalam situasi seperti ini, kita diajak untuk tetap bersatu hati dan percaya bahwa Tuhan selalu merealisasikan kuasa-Nya tepat waktu. Tantangan birokrasi dan dinamika sosial di masyarakat seharusnya tidak melemahkan semangat, melainkan menjadi dorongan untuk membangun relasi yang lebih baik dengan pemerintah dan warga sekitar. Kehadiran gereja di tengah masyarakat siogianya membawa berkat dan damai sejahtera, bukan sekedar bangunan fisik semata. Di balik pergumulan pembangunan fisik gereja tersimpan sukacita yang lebih besar. Kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan kita masih dapat beribadah serta memuliakan nama-Nya. Inilah sukacita rohani yang tidak bisa dirampas oleh apapun. Sukacita yang sama dirasakan oleh Rasul Paulus ketika jemaat Tesalonika menerima Injil, bukan karena kata-katanya semata, tetapi karena mereka sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka. Meskipun mereka harus menderita, seperti halnya jemaat di Yerusalem, iman mereka justru menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain, termasuk di Yudea. Paulus menyadari bahwa upaya-upaya jahat orang Yahudi untuk menghentikan pengabaran Injil, bahkan membunuh Yesus, hanyalah sia-sia. Bagi gereja masa kini, tantangan dalam hidup dan pelayanan harus dijadikan tekad yang kuat untuk terus memuliakan Tuhan. Secara jumlah kita minoritas, tetapi kita dipanggil untuk hidup dengan berkualitas melalui menghadirkan kasih Kristus secara konkret di tengah dunia meski penuh tekanan. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami dalam program Saya Membaca Alkitab Bicara Bersama PKLU akan terus berjalan dengan baik. Tentunya kami terus dalam doa agar Tuhan memberkati program ini agar semakin mengisi dan memberikan kekuatan
dan pengharapan bagi kami PKLU dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai, memberkati kami. Inilah doa kami kepadamu, terpujilah Engkau Tuhan kiranya kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan salam kasih dan damai sejahtera selalu menyertai kita semua. Shalom. Langkah mereka mungkin melambat, tapi kasih mereka pada rumah Tuhan tak pernah padam. Di balik kerut wajah ini, ada ribuan doa yang telah terucap. Ada lagu pujian yang tak pernah henti. Mereka adalah saksi hidup kasih Tuhan. Dari masa muda hingga kini, rambut mereka memutih. Ia setia menyertai. Kini, mereka diundang kembali bukan sekedar untuk hadir, tapi untuk bersyukur bersama dalam satu hati sebagai tubuh Kristus yang hidup. Saya Pendeta Ari Theodina Tambunan Salsoe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB yang ke-15 mengajak seluruh anggota Tokat PKLU untuk bergabung merayakan Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB di Mupel, Bali NTB. Adapun perayaan ini kita akan selenggarakan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2025 yang bertempat di Bali Sunset Road Convention Center Kuta. Adapun acara-acara yang akan kita laksanakan bersama yakni ibadah pembukaan yang akan dilayani oleh Pendeta Yandi Mandobe. Kemudian kita akan masuk dalam malam keakraban, kita akan masuk di dalam talk show yang bertema lansia mandiri, membangun dan meningkatkan kualitas hidup lansia, ibadah syukur agung ke-15, kemudian gala dinner dan jalan-jalan ke Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, serta Krishna oleh-oleh. Ini sebuah momen bagi kita semua untuk saling menguatkan, untuk merayakan kesetiaan Tuhan dari generasi ke generasi. Kami menanti kehadiranmu karena di setiap langkahmu gereja ini menjadi lebih kuat. Karena setiap langkahmu adalah kesaksian kasih-Nya. Datang dan rayakan bersama kami GPIB, Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia.